Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, keluarga besar GPD El Shaddai Magelang dimanapun berada. Selamat pagi, saya percaya bahwa kabar Bapak Ibu semuanya adalah luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita selalu ada timbal baliknya atas setiap apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan. Contohnya, orang yang lapar ketika ia makan, ia akan memperoleh kenyang atau akan dipuaskan. Ketika orang haus, orang akan memilih minum dan ia akan tidak haus lagi. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal-hal apapun dalam hidup kita, selalu ada timbal baliknya. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang kita akan pelajari bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Berilah, maka engkau akan diberi. Puji Tuhan, kita akan buka bersama-sama firman Tuhan dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketujuh. Saya ulangi firman Tuhan, Matius 5 ayatnya yang ketujuh. Kita buka bersama-sama firman Tuhan ini. Saya bacakan Matius 5 ayatnya yang ketujuh. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin di beberapa antara kita ya, ada yang bertanya, bagaimana saya dapat memberi? Bagaimana saya dapat berbagi dengan orang lain? Saya belum kaya, saya belum hidup dalam kelimpahan, atau saya belum kelebihan dalam hal berkat yang berupa materi. Bapak Ibu, kita belajar dari ayat ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang pertama dalam hal memberi, ya. Hari ini kita belajar berilah maka engkau akan diberi. Hal pertama tentang memberi. Memberi itu tidak harus menunggu kita kaya. Atau tidak harus menunggu berkat kita melimpah atau lebih daripada apa yang kita pakai atau yang kita butuhkan. Memberi artinya mengorbankan, menyerahkan atau membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Apa yang kita bagikan? Membagikan mungkin materi ya. Baik mungkin dalam keuangan, dalam makan minum, mungkin pakaian, apa saja yang dapat kita bagikan Bapak Ibu ya. Nah, kepada siapa kita memberi? Dalam firman Tuhan banyak contoh. Mungkin kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk para hamba Tuhan, untuk orang-orang seiman kita ya, atau orang-orang yang di luar seiman dengan kita. Kita dapat memberi Bapak Ibu. Nah, tetapi ada hal memberi yang salah. Memberi yang salah adalah memberi dengan motivasi. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Seorang anak kecil memiliki roti dan dia berkata kepada adiknya, "Dek, aku bagiin rotiku ya kepada kamu. Tapi nanti kamu bagiin ya es krimmu kepadaku." Nah, ini adalah pemberian yang memiliki motivasi Bapak Ibu ya. Tetapi pemberian yang dikehendaki oleh Tuhan, pemberian yang ada dorongan kasih dari dalam diri kita ya, ada suatu kerelaan atau memang karena kita ingin memberi, ada sukacita ketika kita mau berbagi kepada sesama kita. Yang pertama tadi kita belajar, memberi tidak harus menunggu kita kaya atau berkelimpangan harta. Dalam Matius 5 ayat 7 tadi berkata, orang yang murah hati, Bapak Ibu, yang membagi-bagikan ya, yang tidak hanya mengumpulkan berkatnya dan mau berbagi kepada orang lain ya, dia akan menikmati kelimpahan. Itu janji firman Tuhan. Ya, mereka yang memiliki hati berbelas kasihan kepada orang lain yang menderita dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan ya. Ada banyak hal Bapak Ibu yang dapat kita lakukan. Mungkin tidak hanya secara materi, tapi mungkin ada orang yang membutuhkan perhatian kita ya. Kita dapat memperhatikan orang lain, dapat membangun di dalam iman kepada satu dengan yang lainnya ya. Kita dapat belajar ya, tadi yang pertama yang kita belajar dari berilah maka engkau akan diberi. Hal memberi yang pertama yaitu memberi tidak harus menunggu kita kaya atau hidup berkelimpangan harta. Ya, kita belajar dari satu pribadi Bapak Ibu, orang yang tidak memiliki lebih
orang yang tidak kaya, firman Tuhan menjelaskan ya. Kita belajar dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, di sana diceritakan tentang seorang janda Sarfat. Nah, kita ketahui dalam cerita firman Tuhan ini, kehidupan janda Sarfat ya. Di situ ada percakapan dari ayatnya yang ke-7, ketika Allah menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, dan Tuhan akan menyuruh seorang janda Sarfat untuk memberikan makan kepada Nabi Elia. Dan ketika Nabi Elia bertemu dengan janda Sarfat, Nabi Elia mengutarakan ya apa keperluannya, dan dikatakan Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-12 ya, 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-12. Dan janda Sarfat itu mengakui bahwa tepung yang dia miliki tinggal segenggam dan minyak di buli-bulinya tinggal sedikit Bapak Ibu ya. Dia berkata, mana mungkin saya dapat membagikannya lagi. Apa yang akan dimakan olehku dan anakku? Kalau kami makan sedikit tepung itu pun, jikalau saya mengolahnya kami akan mati, kata janda Sarfat. Tetapi Bapak Ibu, dari pengakuan janda Sarfat ini kita melihat bahwa dia adalah seseorang yang miskin. Artinya tidak memiliki harta yang lebih ya, apa yang dia miliki, dan diceritakan dia mau mengolah tepung yang sedikit itu dengan minyak yang ia miliki. Dan janji firman Tuhan itu dapat digenapi di dalam kehidupan janda Sarfat ini. Yang pertama dia lakukan, dia mau melakukan apa yang disuruh oleh abdi Allah ini Bapak Ibu ya. Dia mau berbagi dengan ketidakberdayaannya, dengan apa yang tidak dia miliki, yaitu harta yang berlebihan ya. Bapak Ibu, kita dapat juga melihat ya bahwa janda Sarfat ini memberi bukan dari kelimpahannya ya, tetapi kita mau belajar tentang hal memberi yang kedua. Memberi itu mendatangkan kelimpahan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana? Ya, mana buktinya bahwa kita akan berkelimpahan? Mungkin tidak langsung Bapak Ibu, tapi kita mau lihat apa yang Tuhan kerjakan ketika janda Sarfat ini melakukan firman Tuhan. Ya, di dalam ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16 saya bacakan, ayat 15, ayatnya yang ke-16. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi Bapak Ibu, berkat Tuhan dilimpahkan bagi janda Sarfat ini dengan anaknya ya. Demikian juga dalam kehidupan kita, kita akan menerima kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan sesuai janji firman Tuhan. Ya, kelimpahan apa yang kita akan terima Bapak Ibu ya? Mungkin janda Sarfat ini pun Bapak Ibu, ketika minyak di buli-buli itu tinggal sedikit dan tepung yang mereka miliki tinggal segenggam, dia mungkin ada kesedihan di dalam hatinya, ada kekhawatiran dan tidak ada sukacita lagi. Kita dapat melihat dari pengakuannya tadi, ketika kami makan dari olahan tepung dan minyak yang sedikit itu, kami akan mati, dia berkata kepada Elia. Tetapi Bapak Ibu, luar biasa, dia mendapatkan kelimpahan ya dari Tuhan ketika dia mau memberi. Ada sukacita besar ya, dan juga kelimpahan damai sejahtera bagi dia. Nah, kita juga dapat melihat di dalam Matius 5 ayat 7 tadi tentang kelimpahan sukacita ya. Tuhan berjanji bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada sukacita, ada kebahagiaan ketika kita mau berbagi dengan sesama kita, saudara seiman kita ya. Kita juga wajib untuk memperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, ada berkat jasmani yang dilimpahkan kepada janda Sarfat. Kita sudah baca ayat 15 dan 16 ya. Dan ada juga kelimpahan rohani Bapak Ibu ya. Berkat rohani bagi dia dalam ayatnya yang ke-42 ya. Dikatakan di sana bahwa dia mengakui siapa Tuhan yang disembah Nabi Elia. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Itu Bapak Ibu ya, ada kelimpahan berkat rohani bagi janda Sarfat ini. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, kelimpahan apa lagi yang kita alami dalam hidup kita? Ada
kelipatan jiwa-jiwa Bapak Ibu ya. Ini menjadi doa kita bersama, di mana kita merindukan saudara-saudara kita yang belum percaya mungkin kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-34 dan 35. Di sana firman Tuhan menceritakan kehidupan jemaat mula-mula. Mereka menjual tanah mereka. Ini orang-orang kaya Bapak Ibu ya. Tanah rumah mereka, dan hasil dari penjualan milik mereka itu dipersembahkan di bawah kaki Rasul dan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu ada juga dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ya. Kisah yang sama diulangi, tetapi kita mau lihat Bapak Ibu di dalam ayatnya yang ke-47. Di sana firman Tuhan menjelaskan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Ya, artinya ada pertambahan jiwa. Orang-orang pada saat itu melihat perbuatan jemaat mula-mula yang hidup dalam kasih Tuhan, mau berbagi, mau peduli satu dengan yang lainnya. Akhirnya banyak orang yang juga menerima keselamatan. Bapak Ibu, kehidupan saya, kehidupan kita semua adalah surat yang terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain. Baik itu saudara seiman kita, baik itu orang yang belum percaya. Ya, kehidupan kita harus menjadi berkat, harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ya, melalui perhatian, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, orang lain, saudara seiman kita dikuatkan imannya. Orang yang belum percaya merasakan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, dan mereka dapat menerima keselamatan itu. Mereka dapat tahu siapa Yesus karena kita menghidupi kebenaran dan kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hari-hari ini ada gerakan El Shaddai berbagi, El Shaddai peduli. Bapak Ibu, mari kita mau lakukan itu. Berilah maka engkau akan diberi. Ya, tidak tunggu kita harus kaya atau berkelimpangan harta. Ketika kita memberi firman Tuhan di dalam Matius 10 ayat 42, upah kita besar di sorga Bapak Ibu. Artinya ada upah bagi orang-orang yang mau peduli dengan sesamanya, terutama peduli kepada saudara seiman kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, mari kita mau menghidup kebenaran, menghidupi kebenaran ya. Kita mau melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam kehidupan kita supaya banyak orang diberkati melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahkan kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau peduli kepada sesama kami. Kami mau menjadi orang percaya yang memiliki kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Dan kami mau hidup di dalam kehidupan yang nyata Tuhan. Karena kami adalah surat-surat yang terbuka yang orang lain dapat lihat dan orang lain dapat diberkati dalam kehidupan kami. Mungkin melalui kami berbagi, kami peduli kepada sesama kami, nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.